Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan pelajaran matematika umum atau matematika wajib untuk teman-teman di kelas 11 MIPA 5, 6, 7, 8 dan juga kelas 11 IPS 1 dan 2 SMA Negeri 3 Bandung. Oke, kali ini kita akan lanjutkan pembelajaran yang sebelumnya kita telah menentukan eh, sistem pertidaksamaan linear dua variabel dari sebuah daerah yang telah diketahui. Kemudian sebelumnya lagi kita telah menentukan daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, kali ini topik pembahasan kita adalah bagaimana menentukan nilai optimum yang diminta dari suatu daerah yang telah ditentukan. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja lihat ke beberapa contoh soal yang ada di sini. Baik, kita mulai dari soal nomor satu. Jadi di sini eh, kita diberikan sebuah daerah yang diarsir, ya. Lalu kita juga diberikan yang kita sebut di sini adalah fungsi tujuan atau fungsi sasaran atau fungsi objektif. Jadi bahasanya bisa beda-beda. Fungsi tujuan, fungsi sasaran atau juga fungsi objektif dan itu biasanya diketahui di soal. Nah, di sini rumus fungsi tujuannya adalah f dengan variabel x, y, x dan y. Rumusnya adalah 5x tambah 3y. Nah, daerahnya mana ini digambar sudah ditunjukkan. Ada daerah yang berbentuk segi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 5. 5 persegi, 5 segi. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ada satu daerah yang berbentuk segi 5, tidak beraturan. Nah, di mana tiap eh, titik-titik pojoknya sudah dikasih koordinatnya. Nah, di sini ada titik A 3,0, titik B 8,2, titik C 10,6 dan juga titik D 5,10 dan terakhir ada titik E 2,8. Nah, bagaimana cara mengerjakannya? Jadi begini, kita cukup bikin oke, ada langkah-langkahnya. Langkah satu, kita harus menentukan titik-titik pojok dari daerahnya. Di sini sudah diberikan. Yang kedua, nah kita akan mensubstitusikan atau memasukkan nilai x dan y dari koordinat-koordinat titik pojok yang ada ke dalam rumus fungsi tujuan kita. Oke, fungsi tujuan kita ingat adalah 5x tambah 3y. Nah, yang ketiga baru kita menentukan nilai optimum. Oke, kenapa nilai optimum? Jadi, nilai optimum itu bisa berbentuk nilai maksimum, bisa juga nilai minimum. Jadi nanti tergantung soalnya. Kebetulan di soal kita kali ini adalah menentukan nilai maksimum. Oke. Nah, sekarang cara paling gampang adalah kita menggunakan tabel, ya. Buat tabel kolom pertamanya ini ada titik-titik pojoknya. Kita buat A 3,0, B 8,2, C 10,6, D 5,10 dan E 2,8. Oke. Dan dari x, y yang di tiap-tiap titik pojok ini kita masukkan ke dalam fungsi tujuan kita yang rumusnya adalah 5x tambah 3y. Oke. Nah, yang pertama 3,0 berarti kita masukkan 5 kali 3 tambah 3 kali 0. 5 kali x tambah 3 kali y. X-nya 3, y-nya 0. Nah, ini kita bisa simbolkan fungsi tujuan itu sendiri dengan z. Jadi boleh f x y, boleh juga yang ini f x y, boleh juga dengan huruf z, ya. Tapi tidak boleh dengan huruf y karena y sudah digunakan sebagai variabel bebas di sini. Oke, untuk titik A, ketika kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan 5 kali 3 tambah 3 kali 0 hasilnya adalah 15. Lalu kita lanjut ke titik B, 8,2. Masukkan ke dalam fungsi tujuan 5x tambah 3y, 5 kali 8 tambah 3 kali 2, maka 5 kali 8 40 tambah 3 kali 2 6. Dijumlahkan 46.
Titik C 10,6, X-nya 10 dikali 5, Y-nya 6 dikali 3, jadi 50 tambah 18 adalah 68. Titik D, X-nya 5, Y-nya 10, jadi 5 kali 5 tambah 3 kali 10, 25 ditambah 30, 55. Dan yang terakhir titik E, koordinatnya 2,8, jadi 5 kali X, 5 kali 2, ditambah 3 kali Y, 3 kali 8, berarti 10 ditambah 24 adalah 34. Nah, coba perhatikan. Di sini yang kita sebut dengan nilai tujuan ada 15, ada 46, ada 68, ada 55, ada 34, didapat dari titik-titik pojok yang tadi, dimasukkan ke dalam fungsi tujuannya. Mana nilai yang paling maksimum atau yang paling besar, yaitu di nilai 68. Inilah jawaban kita karena pertanyaannya adalah diminta menentukan nilai maksimum. Maka jawaban kita adalah nilai maksimum untuk fungsi tujuan 5x tambah 3y dari daerah yang diarsir tadi adalah 68. Nah, didapat pada titik C 10,6. Jadi tergantung pertanyaannya, bisa saja pertanyaannya diubah. Tentu nilai maksimum didapat pada titik berapa gitu. Kalau pertanyaannya pada titik mana nilai maksimum terjadi, maka jawabannya adalah titik C 10,6. Tapi kalau ditanya berapa nilai maksimumnya, maka jawabannya adalah 68. Bisa juga ditanya berapa nilai minimum. Nah, kalau ditanya nilai minimum, maka kita lihat di nilai tujuan yang ada, yang paling kecil angkanya adalah di sini 15. Ya, ini nilai minimum dengan titik A 3,0 begitu. Oke, semoga paham. Ini contoh yang paling gampang dari menentukan nilai optimum suatu daerah yang diarsir dengan fungsi tujuannya diberikan atau diketahui. Kita lanjut ke soal berikutnya nomor 2. Nah, pertanyaannya sekarang adalah tentukan nilai minimum. Oke, sekarang nilai minimum bukan nilai maksimum seperti yang nomor 1, tapi sama-sama nilai optimum ya. Untuk fungsi tujuan fxy sama dengan 7x kurang 4y. Jadi ini adalah rumus dari fungsi tujuan kita atau fungsi sasaran atau fungsi objektif. Oke. Nah, daerahnya tidak seperti yang tadi sudah diberikan titik-titik pojoknya. Kali ini titik-titik pojoknya mau tidak mau kita harus cari sendiri. Nah, ada titik yang ini paling gampang, tidak perlu kalian cari. Koordinatnya udah pasti 0,0 karena merupakan titik asal, titik origin. Ya. Kemudian ada titik yang ini, titik. Terus ada titik yang ini. Lalu ada titik yang ini. Nah, kita tentukan titik-titik pojoknya berapa-berapa saja dulu. Yang pertama titik A, kita sebut saja ini titik A, titik asal. Koordinatnya 0,0. Lalu kita sebut ini titik B. Ya. Yang ini kita sebut saja ini titik C. Yang ini kita sebut saja titik D. Nah, pertama kita tentukan koordinat titik B dulu. Nah, perlu kita ketahui titik B ini sebenarnya adalah titik potong garis. Garis apa? Ini diberikan garisnya. Garis 4x tambah 3y sama dengan 24 dengan sumbu x. Nah, ini sumbu x. Nah, ingat, kalau titik potong dengan suatu garis dengan sumbu x, maka apanya yang 0? Y-nya. Ordinatnya yang 0. Y-nya 0, kalau Y-nya 0 kita substitusikan ke dalam persamaan garis, maka 4x tambah 3y sama dengan 24. Y-nya 0 berarti 4x tambah 3 kali 0 sama dengan 24. 4x tambah 0 sama dengan 24 ya. 4x sama dengan 24 berarti kita akan dapat x-nya sama dengan berapa? 6. Nah, sehingga koordinat titik B adalah x-nya 6, y-nya 0, 6,0. Kita bisa tulis di sini 6,0. Oke, sebelum kita cari titik C, kita cari dulu titik D ya.
Karena titik D lebih gampang, merupakan perpotongan garis apa? Garis 2x tambah 3y sama dengan 18, ini garisnya, dengan sumbu y, ini sumbu y. Oke, sama kayak yang tadi. Kalau sekarang kalau sumbu y, berarti apa yang 0, pasti x-nya yang 0. Nah, kalau kita substitusikan x-nya 0, 2 kali 0 tambah 3y sama dengan 18, berarti 0 tambah 3y sama dengan 18, 3y sama dengan 18, maka kita dapat y-nya sama dengan 6. Ya. X, Y, X-nya 0, Y-nya 6, berarti koordinat titik D adalah 0,6. Kita bisa tulis di sini, titik D koordinatnya adalah 0,6. Nah, sekarang terakhir kita perlu cari koordinat titik C, di mana titik C ini merupakan titik potong antara dua garis. Ya. Garis 2x tambah 3y sama dengan 18, dan garis 4x tambah 3y sama dengan 24. Ya, seperti biasa, kalau kita mencari titik potong antara dua garis, bisa kita gunakan metode substitusi atau eliminasi substitusi. Oke, di sini kalau misalkan kita kurangkan, ya, 4x tambah 3y sama dengan 24 dikurang dengan 2x tambah 3y sama dengan 18, maka 3y bisa kita kurangi jadi habis 0. Jadi tertinggal 4x dikurang 2x, dapatnya 2x sama dengan 24 dikurang 18 adalah 6. Sehingga kita dapat x sama dengan 6 bagi 2 adalah 3. Nah, kalau x sama dengan 3, maka kita bisa substitusikan lagi ke dalam salah satu persamaan garisnya. 3 kali 2 misalnya, 2 kali 3 ditambah 3y sama dengan 18, maka 6 tambah 3y sama dengan 18. Oke, 18 kita kurangi 6, maka kita dapat 3y sama dengan 12. Maka akan kita dapat y sama dengan 12 bagi 3, y sama dengan 4. Sehingga koordinat titik C adalah 3,4. Nah, sekarang kita sudah dapat 3,4. Sekarang kita sudah dapat keempat buah titik-titik pojok yang ada di sini. Titik yang pertama 0,0, titik kedua B 6,0, titik ketiga C 3,4, titik keempat D 0,6. Kita bikin tabel seperti tadi. Lalu kita masukkan titik-titik pojok tersebut ke dalam fungsi tujuan kita. Nah, sekarang fungsi tujuan kita rumusnya adalah 7x dikurang 4y. Oke, 7 kali 0 dikurang 0, 0. 7 kali 6 dikurang 4 kali 0, ya 42, dikurang 0, 42. Kemudian titik ketiga C 3,4, kita kalikan 7 kali 3, 7 kali X dikurang 4 kali 4, 4 kali Y. Maka ini 21 dikurangi 16, jawabannya adalah 5. Dan terakhir adalah titik D, 7 kali X dikurangi 4 kali Y, 7 kali 0 dikurang 4 kali 6. Jawabannya adalah negatif 24. Nah, pertanyaannya apakah maksimum ataukah minimum? Kita lihat soalnya. Di soal disuruh tentukan nilai minimum antara 0, 42, 5 dengan min 24. Yang paling minimum, yang paling kecil adalah negatif 24. Sehingga nilai minimumnya, jawaban kita adalah negatif 24. Ya, didapat pada titik mana? Titik D 0,6. Inilah jawaban dari soal nomor 2. Ya, di mana kita harus menentukan titik-titik pojoknya dulu karena tidak diketahui di awal. Oke. Nah, sekarang variasi soal yang ketiga adalah seperti berikut. Pada daerah yang diarsir, nilai maksimum untuk fungsi sasaran atau fungsi tujuan x, y adalah berapa? Nah, ini daerah yang diarsirnya udah dikasih tahu.
ada segitiga A, B, C. Nah, seperti biasa kita harus menentukan titik-titik pojoknya. Nah, titik pojoknya di sini adalah sudah dikasih tahu label titik A, titik B, titik C. Tapi sayangnya kita tidak mengetahui koordinat titik A. Nah, selain itu titik A, B, sama C. Dan juga kita tidak mengetahui persamaan garis yang melewati yang membatasi segitiga ini. Nah, bagaimana caranya? Kebetulan di gambar diketahui bahwa garis-garis tersebut melewati dua titik yang ada dikasih tahu. Nah, ada berapa garis? Yang pertama garis AC. Oke. Garis AC ini melewati dua buah titik. Di sini ada titik yang ini sama titik yang ini. Nah, oke. Yang pertama kita bisa tentukan titik yang udah jelas koordinatnya adalah titik A ini 2,0 karena terletak di angka 2 sumbu X, berarti X-nya 2, Y-nya pasti 0. Nah, sekarang kita tuh tidak tahu berapa koordinat titik B dan juga berapa koordinat titik C. Oke. Nah, sekarang kita harus tahu dulu persamaan garis yang melewatinya itu. Pertama kita coba cari garis BC. Nah, kebetulan garis BC ini kita ketahui melewati titik min 3,0 dan juga titik 0,1 pada sumbu Y. Ya, min 3,0 pada sumbu X dan 0,1 pada sumbu Y. Nah, seperti biasa kalau kita punya dua titik yang dilalui oleh garis, menentukan persamaan garisnya adalah dengan rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Kita masukkan saja, anggap saja X1 Y1-nya adalah min 3,0, X2 Y2-nya adalah 0,1. Oke, Y kurang 0 per 1 kurang 0 sama dengan X kurang min 3, hati-hati. X kurang min 3 berarti X tambah 3 per 0 kurang min 3 berarti 0 tambah 3. Kita dapat Y per 1 ya Y aja. Kemudian di sebelah kanan X tambah 3 per 3. Kita kali silang. Kita dapat persamaan garisnya adalah 3Y sama dengan X tambah 3. Atau boleh kita ubah bentuknya menjadi X kurang 3Y sama dengan negatif 3. Oke, ini persamaan garis apa? Garis BC. Ya. Oke. Yang kedua kita cari persamaan garis yang melewati titik AC, kita sebut saja garis AC, di mana garis AC ini melewati titik 0,-2 yang ini yang di sumbu Y dengan titik A atau titik 2,0. Pakai rumus yang tadi, Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Kita substitusikan titik-titiknya, X1 Y1-nya ini 0,-2, X2 Y2-nya 2,0. Nanti kalian akan dapatkan persamaan garisnya adalah ini 2Y tambah 4 sama dengan 2X. Atau kita boleh ubah bentuk dan sederhanakan sama-sama dibagi 2. Maka persamaan garisnya adalah menjadi X kurang Y sama dengan 2. Ini adalah garis, kita sebut garis AC. Nah, oke, sekarang kita mau cari titik B dulu. Titik B ini kan adalah ini, titik B ya. Titik B ini adalah titik potong antara garis BC dengan garis ini ada garis X sama dengan 2. Sehingga X-nya pasti 2. Kalau X-nya pasti 2, ya kita masukkan ke sini. 2 dikurang 3Y sama dengan min 3. Maka kita akan dapatkan Y-nya berapa? 5/3. Oke. Ya. Ini adalah koordinat titik B. 2,5/3. Oke, ini titik pojok yang kedua. Sekarang kita cari titik C. Titik C adalah perpotongan antara garis BC dan AC ya. Garisnya adalah X kurang 3Y sama dengan min 3. Ini garis BC.
Kemudian garis X kurang Y sama dengan 2 ini adalah garis AC. Kita bisa substitusi atau eliminasi seperti biasa. Kalau kita kurangkan nanti akan dapat min 3 tambah 1, min 3Y tambah 1Y berarti min 2Y sama dengan min 5. Maka kita dapat Y-nya 5/2 dan juga X-nya 9/2. Maka X, Y adalah 9/2, 5/2. Ini koordinat apa? Ini koordinat titik C. Oke, terakhir kita bikin tabel seperti biasa. Kita bikin tabel di mana titik-titik pojoknya sudah diketahui, ada 3 buah. Titik A, titik B, dan titik C. Kita masukkan A 2,0 ke dalam fungsi tujuan yang rumusnya adalah X kurang Y. Berarti 2 kurang 0, 2. Titik pojok yang kedua adalah B, 2,5/3. X kurang Y berarti 2 dikurang 5/3. Samakan penyebut menjadi 6/3 dikurang 5/3. Jawabannya adalah 1/3. Dan terakhir C adalah 9/2, 5/2. Kita substitusikan ke X kurang Y menjadi 9/2 dikurang 5/2. Jawabannya adalah 4/2 alias 2. Pertanyaannya nilai maksimum atau minimum? Nah, ini pertanyaannya adalah nilai maksimum. Coba lihat di antara nilai-nilai tujuan kita diperoleh 2, 1/3, 2. Ada 2 buah angka 2 di sini. Tidak masalah. Jawaban kita tetap nilai maksimumnya adalah 2. Ya. Ya, kalau ditanya berapa nilai minimum? Nilai minimumnya adalah 1/3. Kalau ditanya berapa titik mana dicapainya nilai maksimum, ya jawabannya ada 2, titik A 2,0 atau titik C 9/2, 5/2. Karena titik A dan C sama-sama menghasilkan nilai tujuan 2. Tapi kalau ditanya berapa titik tercapainya nilai minimum, jawabannya adalah titik B 2,5/3. Oke, ini adalah pembahasan untuk soal nomor 3 di mana kita harus cari dulu persamaan garis yang menjadi pembatas dari daerahnya. Terakhir, variasi soalnya adalah kalau dikasih sistem pertidaksamaannya. Nah, nilai maksimumnya tetap dikasih juga, bukan nilai maksimumnya apa? Fungsi tujuannya juga tetap dikasih, tetap diberikan. Di sini fungsi tujuannya adalah 2x kurang 3y, ya. Nah, dari himpunan penyelesaian berikut adalah himpunan penyelesaian sistem penyelesaiannya, sistem pertidaksamaannya sudah dikasih tahu. Ini. Maka langkah-langkah yang harus kalian kerjakan adalah yang pertama apa? Gambarkan DHP dari sistem pertidaksamaan linear yang diberikan. Kan di pembahasan sebelum-sebelumnya kita sudah pernah membahas bagaimana caranya. Yang kedua, setelah kita dapat DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya, tentukan titik-titik pojoknya. Nah, yang ketiga, baru kita masukkan X dan Y atau koordinat dari titik-titik pojok ke fungsi tujuan yang diberikan. Yang keempat, baru kita dapat nilai maksimumnya. Karena pertanyaannya diminta nilai maksimum. Ya, kalau pertanyaannya diminta nilai minimum, berarti kalian cari angka yang paling kecil. Nah, mungkin cukup sekian pembahasan kita tentang mencari nilai optimum dari suatu daerah yang diberikan. Ya, ingat pada pembahasan kali ini ada 3 istilah penting. Yang pertama adalah titik-titik pojok. Titik-titik pojok ini adalah daerah yang menjadi ujung-ujung dari atau sudut-sudut dari segitiga atau segi empat atau poligon yang menjadi daerah kita. Ya. Yang kedua adalah fungsi tujuan atau nama lainnya adalah fungsi sasaran. Nama lainnya juga adalah fungsi objektif. Ya, itu adalah adalah fungsi yang kita masukkan nilai X dan Y dari titik-titik pojok. Kemudian istilah ketiga adalah nilai optimum, di mana nilai optimum ini tergantung pada permintaan soal, bisa saja nilai maksimum, bisa saja nilai minimum. Tinggal dicari mana yang paling besar itu nilai maksimum, mana yang paling kecil itulah nilai minimum. Mungkin nanti
Jika ada pertanyaan bisa kita bahas di grup atau bisa kita bahas di lain waktu, atau ada yang ingin berpendapat bisa sampaikan juga. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Pembahasan selanjutnya nanti kita akan membahas tentang pemodelan matematika. Itu adalah menerjemahkan bahasa Indonesia yang ada pada eh, kata-kata di soal menjadi bahasa matematika alias aljabar gitu ya. Kita cukup dengan kita akhiri di sini saja. Sampai ketemu lagi dan Bapak ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.